langkah pertama buat dulu penginstalasian. Di langkah pertama buat folder, lalu jalankan Python min vnp dan vnptt untuk menginstal dependensi. Langkah ketiga, aktivasi dan aktivasi fanpage dan install flash menggunakan pip install flash. Untuk langkah keempat, tunjukkan struktur folder. Sebutkan bahwa file utama kita adalah menggunakan project.py, folder dari templates untuk HTML, dan folder static untuk image atau untuk aset gambar. Lalu di sini ada visual. Di dalam project.py saya mengambil fungsi, ambil data, jika tidak ada program otomatis membuat struktur awal produk, transaksi, dan users. Fungsi simpan data kemudian bertugas menulis kembali setiap perubahan ke file tersebut menggunakan perintah JSON-dump. Keuntungannya, kita tidak perlu instalasi database server tambahan. Kekurangannya, ini hanya cocok untuk skala kecil, namun untuk kafe baru ini sudah lebih dari cukup. Ini ada logika backend, keamanan CRUD. Di sisi keamanannya, saya menggunakan session dan dekorator login require. Artinya jika seorang mencoba mengakses produk tanpa login, Flash akan menendang mereka kembali ke halaman login. Untuk manajemen produk, kita menggunakan metode CRUD, create, read, update, delete. Menggunakan satu root produk jika ada ID produk yang dikirim sistem melakukan update, jika tidak sistem menambah produk baru. Kita menggunakan secure file name, ini krusial untuk mencegah serangan injeksi file. Delete, saat produk dihapus, sistem tidak hanya menghapus di JSON tapi juga menghapus file gambarnya di folder static agar penyimpanan tidak penuh. Sekarang kita pindah ke sisi kasir. Di sini front end menggunakan Tailwind CSS agar terlihat modern dan responsif tanpa menulis ribuan baris CSS manual. Sistem keranjangnya dikelola sepenuhnya oleh JavaScript di sisi klien. Variabel keranjang menyimpan data belanjaan sementara
fungsi tambah 1 kurang 1 memperbarui angka di layar sebelum dimasukkan ke keranjang. Lalu pada fungsi gambar keranjang, setiap kali ada perubahan dapat akan merender ulang daftar belanja dan total harganya secara instan tanpa perlu refresh halaman. Terakhir, bagaimana transaksi disimpan saat tombol bayar diklik. Sistem mengirim data total belanja via API fetch ke server. Server akan mencatat tanggal dan jam transaksi secara presisi menggunakan datetime.now. Di halaman laporan, kita melakukan filter data harian, mencari transaksi yang diawali dengan tanggal hari ini. Bulanan mencari transaksi yang sesuai dengan bulan berjalan. Semua data ini diurutkan dari yang terbaru sehingga pemilik kafe selalu tahu kondisi kas mereka saat ini. Itulah alur lengkap dari aplikasi kasir coffee shop. Nah, buat tampilannya kayak gini. Ini buat gambarin produk. Saat dibayar bakal nunjukin struk. Hasil belanjaan akan masuk ke laporan keuangan. Lalu di page manajemen produk, di sini ada buat nambahin produk sama harga. Ada juga edit sama delete. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gus lah ini.